Perkenalkan, nama kakak Kaniar. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Pada masa pandemi, apakah kalian pernah berjemur di pagi hari? Belum? Lemah. Kita seharusnya ketika di pagi hari ini berjemur di bawah sinar matahari untuk menyehatkan tubuh kita dan tulang kita. Tetapi pada saat kita berjemur di pagi hari, bagaimana sinar matahari ini bisa sampai ke bumi? Gimana ya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perpindahan panas atau kalor. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan perpindahan panas atau kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi melalui video pembelajaran dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan atau memberikan contoh perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi melalui video pembelajaran dengan tepat. Hari-hari sebenarnya kita telah berkaitan dengan peristiwa perpindahan kalor atau panas. Contohnya, ketika Kaniar mengaduk kopi yang panas, ujung sendok ini akan terasa panas juga. Kemudian, contoh yang lain yaitu ketika kita memasak air, menjemur pakaian. Nah, hal itu berkaitan dengan peristiwa perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari. Perpindahan panas ini dapat terjadi secara konveksi, konduksi, dan radiasi. Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi ini bisa disebut juga sebagai hantaran. Maksudnya apa ya? Maksudnya yaitu perpindahan panas yang terjadi tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Kalor ini mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Biasanya, perpindahan kalor secara konduksi ini terjadi pada zat padat. Contohnya, pada saat Kaniar mengaduk kopi yang panas, ujung sendok ini akan terasa panas juga. Kemudian, contoh yang kedua yaitu ketika Kaniar menyetrika pakaian, alas panas ini akan menghilangkan kusut pada pakaian kita. Kemudian, contoh yang terakhir yaitu ketika ujung besi dipanaskan, maka ujung yang lainnya akan terasa panas juga. Yang kedua yaitu perpindahan panas secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan zat perantaranya. Biasanya terjadi pada benda zat cair atau zat gas. Contoh peristiwa yang terjadi secara konveksi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama pada saat kita memasak air. Yang kedua, terjadinya angin darat dan angin laut. Yang ketiga yaitu asap yang keluar dari cerobong asap. Yang keempat yaitu udara yang keluar dari ventilasi jendela rumah. Kemudian yang ketiga yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Nah, radiasi adalah perpindahan panas yang tidak memerlukan zat perantara. Contoh peristiwa secara radiasi yang pertama yaitu pada saat panas sinar matahari ini bisa sampai ke bumi. Kemudian yang kedua yaitu pada saat kita berada di dekat api unggun, tubuh kita akan terasa hangat. Nah, Kaniar mempunyai tips bagi kalian yang sedang beraktivitas di luar ruangan. Sebaiknya kita menggunakan pakaian yang berwarna cerah. Jangan memakai pakaian yang berwarna gelap atau berwarna hitam.
Kenapa emang? Karena pakaian yang berwarna hitam atau yang berwarna gelap dapat menyerap sinar matahari secara maksimal. Nah, sedangkan untuk pakaian yang berwarna cerah ini sedikit menyerap radiasi dari sinar matahari. Makanya ketika kita menggunakan pakaian hitam, tubuh kita akan terasa panas sekali ketika di bawah sinar matahari. Jadi Kania memberikan tips untuk kalian ketika beraktivitas di luar rumah atau di bawah sinar matahari, gunakanlah pakaian-pakaian yang cerah. Baik anak-anak, bagaimana materi hari ini? Menarik bukan? Sebelum menutup pertemuan hari ini, Kaniar akan menyimpulkan mengenai materi yang telah kita bahas pada pertemuan ini. Yang pertama yaitu perpindahan panas dapat terjadi secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas yang terjadi tanpa zat perantara. Contohnya, pada saat Kaniar mengaduk kopi yang panas, ujung sendok pun akan terasa panas juga. Kemudian yang kedua yaitu perpindahan panas secara konveksi. Apa itu konveksi? Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan zat perantaranya. Contohnya yaitu ketika Kaniar memasak air. Yang ketiga yaitu perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi yaitu perpindahan yang tidak memerlukan zat perantara. Misalnya, sinar matahari yang dapat menyinari ke bumi. Selanjutnya, Kaniar akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya yaitu silakan kalian tulis pengertian dari perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi, serta berikan contoh selain dari yang Kak Niar tadi sebutkan, dan jangan lupa semoga ilmu yang Kak Niar berikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kakak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.